Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Sabana. Saya akan mendemokan sistem aplikasi dan alat yang telah saya buat yang berjudul penerapan arsitektur IoT pada inkubator telur puyuh menggunakan algoritma fuzzy. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistemnya, yaitu menggunakan dua microcontroller Node MCU. Kemudian untuk sensor, di sini ada dua sensor, yaitu sensor DHT-11 untuk pemajaan suhu dan kelembapan. Kemudian ada sensor PIR pasif infrared untuk pemajaan infrared dan gerakan. Kemudian untuk aktuatornya di sini ada lampu, kipas, dan dinamo. Lampu ini digunakan sebagai sumber panas, kemudian untuk kipasnya digunakan untuk meratakan panas yang dihasilkan oleh lampu. Kemudian untuk dinamo, di sini dinamo digunakan untuk memutar telur dengan cara menarik rak telur agar telur dapat berputar. Lampu di sini dikontrol atau dikendalikan oleh modul ACLEC dimmer, yang mana nantinya lampu akan bisa redup, bisa terang. Lalu untuk kipas di sini dikontrol oleh modul L298N, yang mana nantinya kecepatan kipas dapat dikendalikan oleh hasil output dari perhitungan fuzzy. Hasil output dari perhitungan fuzzy Sugeno nantinya akan digunakan oleh lampu dan kipas. Lalu untuk dinamonya, aktuator dinamo di sini akan dikendalikan oleh relay. Nah, relay ini nantinya akan on dan off pada waktu yang telah ditentukan. Lalu di sini juga terdapat LCD. LCD di sini digunakan untuk menampilkan suhu dan kelembapan, kemudian juga kekuatan dari kipas dan lampu. Lalu untuk power dari Node MCU, kedua Node MCU di sini menggunakan adaptor 12 volt dan modul step down 5 volt agar tegangan 12 volt dapat diturunkan menjadi 5 volt untuk Node MCU, kedua Node MCU, karena kedua Node MCU membutuhkan tegangan 5 volt. Kemudian semua data dari kedua microcontroller ini dikirim atau dipublish menggunakan protokol MQTT. Cloud MQTT-nya nantinya berada di cloud. Kemudian website di sini bertindak sebagai subscriber dan publisher. Nantinya data yang dikirim atau dipublish oleh microcontroller akan ditampilkan pada dashboard website. Kemudian data nanti juga akan disimpan dalam database MySQL. Berikut adalah rangkaian atau bridging dari alat embedded system sebagai berikut gambarnya. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, di sini sudah muncul halaman websitenya, yaitu halaman pertama di sini akan menuju indeks. Indeks di sini pengguna akan memilih mesin yang akan dimonitor. Di sini tampil ada mesin 1, kemudian connect, lalu akan menuju halaman dashboard dari mesin 1. Sini terdapat beberapa informasi. Yang pertama yaitu ada status telur menetas. Di sini adalah pembacaan dari sensor PIR. Jika ada telur yang menetas, maka statusnya akan berubah menjadi ada. Lalu ada banyak telur.
Kemudian ada tanggal perkiraan menetasnya, suhu dan kelembapan ruang inkubator secara real time. Kemudian ada hari, berjalan hari keberapa telur dalam ruang inkubatornya. Lalu di sini juga ditampilkan informasi suhu hasil fasi perhitungan dari suhu dan kelembapan. Inputannya diolah menjadi fasi dan outputannya akan digunakan untuk mengendalikan lampu, kekuatan lampu, dan juga kipas di sini, kecepatan kipas. Kemudian di sini juga ada chart secara real time juga untuk merepresentasikan dari suhu dan kelembapan. Kemudian di sini terdapat halaman history. Di sini history yaitu history data, suhu, kelembapan, kekuatan lampu, kekuatan kecepatan kipas. Kemudian juga waktunya dan tanggalnya kapan, agar pengguna dapat melihat data-data lampau. Di sini data diambil dari database. Jadi microcontroller mengirim data, menyimpan data ke dalam database dan ditampilkan di sini. Kemudian ada halaman manage. Halaman manage ini yaitu halaman di mana pengguna memasukkan telur baru dalam ruang inkubator, maka bisa menambahkan data di sini. Akan muncul sebuah dialog di sini, dialog form. Di sini saya akan mencoba untuk masukkan telur puyuh. Telur puyuh dengan banyaknya 30 dan tanggalnya tanggal sekarang. Saya memasukkan. Berhasil masuk database, maka data tersebut akan tampil di bawah di sini. Saya memasukkan tanggal sekarang yaitu tanggal 25, jadi perkiraan menetasnya yaitu tanggal 11 Agustus. Ini otomatis akan ditambah, jadi hari memasukkan hari sekarang ditambah 17 hari. Dan nantinya tanggal menetas ini akan ditampilkan di dashboard. Kemudian saya akan mencoba untuk mengaktifkan manual control, yaitu di sini manual control yaitu mengontrol alat secara manual. Pengontrolan alat antara lain yaitu on atau off dinamo, kemudian intensitas cahaya lampunya dan kecepatan kipasnya. Saya akan mencoba untuk mengonkannya. Kemudian saya akan mencoba untuk menyalakan dinamo. Ya, terlihat dinamo menyala dan telur berputar. Dinamonya menarik rak telur supaya telur dapat berputar. Saya akan mematikannya. Dan saya mencoba untuk mengontrol intensitas cahaya lampu, yaitu di sini range-nya yaitu 1 sampai 100. Saya akan mencoba untuk memasukkannya 20. Terlihat pada ruang inkubator lampunya redup. Saya akan menambahnya menjadi 30. Saya akan mencoba menambahkannya menjadi 50. Kemudian saya akan mencoba 70. Di sini respon dari alat tergantung dari koneksi. Jadi jika koneksinya kurang cepat, jadi akan delay. Kemudian saya akan mencoba untuk mengontrol kecepatan dari kipas. Di sini range-nya yaitu 1 sampai 1000. Saya akan mencoba untuk memasukkan angka 200. Kemudian saya akan mencoba untuk memasukkan angka 900, maka kecepatan kipas akan bertambah. Saya akan mencoba untuk melambatkannya menjadi 500.
terlihat kecepatan kipas dapat diatur secara manual. Saya akan mematikan manual control, maka kontrol otomatis akan secara otomatis menyala. Oke, di sini saya akan mencoba mendisconnectkan device. Disconnect. Maka pada dashboard di sini tidak akan muncul data suhu, kelembapan, status telur metas, hasil fazi dari lampu dan kipas tidak akan muncul karena tidak ada alat atau device yang terkoneksi. Kemudian untuk boxnya sendiri, embedded sistemnya, yaitu saya letakkan di atas inkubator. Jadi di atapnya itu nanti sistemnya bisa dibuka, bisa ditutup. Saya meletakkannya di situ agar dapat jika terdapat kesalahan teknis dapat secara cepat dan mudah untuk maintenance-nya. Kemudian untuk boxnya sendiri ini berukuran panjangnya 40 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya yaitu 50 cm. Untuk kapasitas telur yang dimasukkan untuk telur puyuh yaitu 40 butir telur puyuh. Sekian demo alat atau sistem aplikasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.